Ternyata dewasa bukan hanya soal umur dan angka, dan hidup memang akan selalu penuh tekanan. Apalagi buat kita yang umur 25-an ke atas. Pasti pernah dapat pertanyaan kayak gini, "Bro, kapan nih lo nikah?" Atau, "Bro, padahal kerjaan lo udah oke, umur udah mateng, tapi kok belum punya pasangan?" Pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh kelihatannya sepele, tapi sebenarnya bisa bikin kita makin overthinking soal hidup. Dan dalam pembahasan kali ini, gue mau ajak kalian ngobrol dari hati ke hati soal dilema, nikah dulu atau mapan dulu, dan bagaimana semua ini bisa berkaitan sama hal-hal seperti banyak anak, banyak rezeki, serta kemiskinan struktural yang jadi akar masalah warga Konoha. So, selamat datang dalam segmen Mencoba Beropini. Di Indonesia, pernikahan itu bukan cuma soal cinta atau kesiapan, tapi juga soal tuntutan budaya, adat, juga agama. Banyak orang bilang, menikah muda itu baik, rezeki bisa dicari bersama, dan hidup akan lebih lengkap setelah punya pasangan. Tapi, ada juga yang bilang, menikah tanpa kesiapan dan belum mapan itu adalah perbuatan yang nekat. Katanya, rumah tangga bakal lebih mudah retak kalau keuangan belum stabil. Dua pendapat ini benar, tapi nggak sepenuhnya salah juga. Jadi, kenapa hal ini jadi tekanan besar buat kita? Tapi ada hal menarik, tren pernikahan di usia yang lebih matang semakin meningkat. Ada juga data yang menunjukkan bahwa generasi milenial dan Gen Z mulai milih buat nunda pernikahan karena alasan karir, pendidikan, atau kesiapan finansial. What? Nikah? Nggak dulu. Aku belum selesai pendidikan dan aku belum dapat kerja. Dan ya kesehatanku pun belum bisa nanti jadi ibu. Namun, di sisi lain, masih banyak juga yang memilih menikah muda dengan harapan bisa membangun keluarga sejak dini. Dan supaya pas anak udah dewasa, kita juga gak tua-tua amat. Jadi masih bisa nongki bareng ya kan? Tekanan ini bukan cuma datang dari keluarga atau lingkungan, tapi juga dari ekspektasi sosial yang berkembang di masyarakat kita. Nah, disinilah muncul dilema besar, nikah dulu atau mapan dulu. Kalau nggak nikah di usia tertentu, kita sering dianggap gak laku atau terlalu pilih-pilih pasangan. Tapi kalau buru-buru nikah tanpa persiapan, tentu resikonya juga besar. Jadi, gimana sebenarnya kita harus menyikapi dilema ini? Banyak orang percaya bahwa menikah akan membawa rezeki. Bahkan, ini sering dihubungkan dengan nilai-nilai agama. Dalam budaya Indonesia, pernikahan itu dianggap sebagai pintu masuk ke kehidupan yang lebih baik. Namun, menikah tanpa kesiapan sering membawa masalah. Data dari BPS tahun 2022 nyebutin kalau di Indonesia mencatat lebih dari 516.000 kasus perceraian. Salah satu penyebab terbesar adalah ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi tekanan hidup setelah menikah. Jadi, kalau kalian mau nikah dulu, pastikan kalian siap secara mental, emosional, dan minimal punya rencana keuangan dasar. Ada juga yang percaya bahwa kesiapan finansial itu wajib sebelum nikah. Berdasarkan survei IDN Research Institute tahun 2023, 72% generasi milenial di Indonesia memilih menunda pernikahan untuk mengejar karir dan stabilitas keuangan. Mereka percaya bahwa memiliki pondasi finansial yang kuat akan membuat pernikahan lebih kokoh dan harmonis. Tapi, menurut gue, terlalu fokus pada karir juga punya resiko. Kadang, menunda terlalu lama bisa bikin kita kehilangan momentum untuk membangun hubungan yang bermakna, apalagi buat kita yang notabene-nya kaum perintis. Kalau harus mapan dulu, apalagi sampai punya rumah, mobil, dan gaji 2 digit, nikahnya kapan anjay? Dari dua perspektif ini, kita bisa lihat, gak ada yang salah kalau kalian mau pilih nikah dulu baru mapan, atau mapan dulu baru nikah. Tentu semuanya punya nilai plus minusnya masing-masing, tapi perlu ada kesiapan juga, perencanaan yang benar-benar matang. Kalau kita nggak siap secara finansial dan emosional, pernikahan bisa jadi sumber stres, bukan kebahagiaan. Di masyarakat kita, banyak yang percaya bahwa anak adalah sumber rezeki. Tapi, apa benar seperti itu? Menurut UNICEF tahun 2022, 1 dari 4 anak di Indonesia hidup dalam kondisi kekurangan gizi. Dan ini nunjukin bahwa rezeki nggak selalu datang otomatis. Terutama kalau orang tua nggak punya cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Gue nggak bilang bahwa punya banyak anak itu salah. Tapi, kita juga harus realistis. Rezeki itu perlu diusahakan, bukan sekedar ditunggu. Apalagi nggak ngapa-ngapain. Kalau kita menikah tanpa perencanaan, anak-anak kita bisa jadi korban dari keputusan yang terburu-buru.
Pernah dengar istilah kemiskinan struktural? Ini adalah kondisi di mana seseorang sulit keluar dari kemiskinan karena sistem yang nggak mendukung. Misalnya, gaji minimum di Indonesia rata-rata 2,6 juta per bulan. Sementara biaya hidup apalagi di kota-kota besar bisa mencapai 5 juta per bulan. Ini jadi tantangan besar bagi mereka yang menikah tanpa kesiapan finansial. Banyak keluarga yang akhirnya terjebak dalam lingkaran kemiskinan ini karena pendapatan mereka nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, ada keluarga yang tinggal di sebuah desa dengan 5 anak. Sang kepala keluarga bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan pas-pasan. Akibatnya, anak-anak mereka nggak bisa melanjutkan sekolah dan akhirnya tumbuh dengan pilihan pekerjaan yang terbatas, yang seringkali nggak jauh berbeda dari orang tuanya. Jadi, ketika kita bicara soal nikah dulu atau mapan dulu, kita juga harus mempertimbangkan apakah kita siap menghadapi realitas seperti ini. Pernikahan dan anak seringkali dianggap sebagai bagian dari kehidupan yang harus dilalui. Tapi, kita juga perlu melihat bagaimana hal ini berkaitan dengan kesejahteraan. Dan lagi-lagi, gue juga nggak bilang bahwa menikah muda atau punya banyak anak itu salah. Tapi, kita harus memahami bahwa setiap pilihan punya konsekuensi. Kalau kita menikah tanpa persiapan, siapa yang akan menanggung akibatnya? Pasangan kita atau mungkin diri kita sendiri? Misalnya, ada seorang perempuan yang menikah di usia 22 tahun karena tekanan keluarganya. Saat itu, dia belum punya pekerjaan tetap dan suaminya juga masih berjuang mencari penghasilan. Awalnya, mereka pikir semuanya akan baik-baik aja. Tapi setelah punya 2 anak, mereka mulai kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Si istri sering merasa bersalah karena nggak bisa memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Sementara si suami hanya bisa termenung karena melihat kondisi ekonomi yang begitu memprihatinkan. Sebaliknya, ada juga seseorang yang memilih menunda pernikahan hingga merasa mapan. Ia sempat dibilang egois, gak laku, dan terlalu pilih-pilih. Tapi akhirnya, ia bisa memberikan pendidikan yang layak untuk istri dan anak-anaknya dan hidup dengan lebih tenang tanpa terlalu banyak tekanan finansial. Cerita-cerita ini bikin gue sadar bahwa setiap pilihan punya risiko dan keuntungan. Yang penting adalah bagaimana kita merencanakan hidup kita agar bisa menjalani semuanya dengan lebih baik. Sekarang, gue mau tanya ke kalian, apakah kalian setuju dengan konsep banyak anak banyak rezeki? Atau kalian setuju dan ngerasa bahwa menikah dan punya anak harus dengan perencanaan matang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena gue yakin banyak dari kalian yang punya pengalaman atau pandangan yang bisa jadi pelajaran buat orang banyak. Rezeki memang sudah diatur dan gak mungkin bakal tertukar. Tapi sebaik-baiknya rezeki adalah hasil dari usaha, kerja keras, dan perencanaan yang matang. Dan menikah bukan soal memenuhi ekspektasi orang lain. Jadi, kalau ditanya mapan dulu baru nikah atau nikah dulu baru mapan, jawabannya menikahlah saat kamu merasa siap. Setiap orang punya timeline masing-masing. Jangan bandingkan hidup lo dengan orang lain. Yang terpenting, pilihlah jalan yang membuat kalian bahagia dan siap bertanggung jawab atas keputusan itu. Menikah adalah komitmen panjang, bukan sekedar status. Jadi, pastikan lo menikah dengan alasan yang tepat, di waktu yang tepat, dan dengan orang yang tepat. Karena pada akhirnya, menikah itu bukan soal apa kata orang, tapi bagaimana lo menjalani pilihan hidup lo sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap konsisten.